subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Alkisah teman, si Boru Deak Parujar turun dari langit. Dia terpaksa meninggalkan kayangan karena tidak ingin dijodohkan dengan si Raja Odap-Odap. Padahal teman, mereka berdua sama-sama keturunan dewa. Melalui burung suruhan si leang-leang mandi agar Debata Mula Jadi Nabolon berkenan mengirimkan sekepul tanah untuk ditekuk dan dijadikan tempatnya berpijak. Namun sampai beberapa kali kepul tanah itu ditekuk-tekuk, tempat pijakan itu selalu diganggu oleh naga Padohaniaji. Iya teman, naga Padohaniaji adalah raksasa yang sangat jelek. Dan ia tertarik dengan kecantikan si Boru Deak Parujar. Akhirnya, si Boru Deak Parujar menyusun siasat dengan makan sirih teman. Iya, warna sirih si Boru Deak Parujar kemudian semakin menawan hati naga Padohaniaji. Naga Padohaniaji ingin sekali bisa memiliki sirih tersebut. Bahkan dia bersedia tangannya diikat asal ia membuat merah bibir itu diberikan kepadanya. Singkat cerita teman, naga Padohaniaji pun diikat dengan sangat mudah. Namun setelah kedua tangan diikat dengan tali pandan, si Boru Deak Parujar tidak memberikan sirih itu. Bahkan ia membiarkan naga Padohaniaji meronta-ronta sampai lelah. Sampai-sampai teman, bumi yang diciptakan oleh si Boru Deak Parujar dengan sekepul tanah diguncang gempa dahsyat. Gempa itulah hasil perbuatan naga Padohaniaji. Namun teman, ketika guncangan itu mereda, si Boru Deak Parujar mulai merasa kesepian dan mencari tempat untuk bercengkrama. Tanpa diduga dan mengejutkan, dia pun bertemu dengan si Raja Odap-Odap dan sepakat menjadi suami istri yang melahirkan pasangan manusia pertama di bumi dengan nama Raja Ihat Manisia dan Boru Ihat Manisia. Dari generasi pertama ini, lahirlah 3 anak, yaitu Raja Miok-Miok, Patundal Nabegu, dan si Aji Lapas-Lapas. Dari ketiga anak tersebut teman, hanya Raja Miok-Miok yang memiliki keturunan yaitu Eng Banua. Generasi berikutnya, Eng Domia atau Raja Bonang-Bonang yang menurunkan Raja Tantan Debata, si Aceh dan si Jau. Hanya guru Tantan Debata pula yang memiliki keturunan yaitu si Raja Batak. Mulai dari garis si Raja Batak, asal-usul manusia Batak bukan dianggap legenda lagi, tetapi menjadi tarombo atau permulaan silsilah. Pada generasi sekarang teman, telah dikenal aksara atau lazim disebut pustaha lak-lak. Sebelum meninggal, si Raja Batak sempat mewariskan piagam wasiat kepada kedua anaknya, Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan mendapat surat agung yang berisi ilmu perdukunan atau kesaktian, pencak silat dan keperwiraan. Raja Isumbaon mendapat Tumbaga Holing yang berisi kerajaan atau tata raja, hukum atau peradilan, persawahan, dagang, dan seni mencipta. Berikut 9 putra-putri Guru Tatea Bulan menurut urutan kelahirannya. Yang pertama si Raja Biak-Biak, yang kedua Tuan Saribu Raja, yang ketiga si Boru Pareme, yang keempat Limbong Mulana, yang kelima si Boru Anting Sabungan, yang keenam Sagala Raja, yang ketujuh si Boru Biding Laut, yang kedelapan Malau Raja, yang kesembilan si Boru Nantinjo. Berikut 3 putra keturunan dari Raja Isumbaon. Yang pertama Tuan Sori Mangaraja, yang kedua Raja Asi-Asi, yang ketiga Sangkar Somalindang.
Dari keturunan guru Tatea Bulan, terjadi pula perkawinan incest teman. Inilah yang menurunkan si Raja Lontung, yang kita kenal Marga Sinaga, Nainggolan, Aritonang, Situmorang, dan seterusnya. Pada umumnya orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit. Si Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Cianjur Mula-Mula. Iya, Cianjur Mula Tompa yang masih dapat dikunjungi sampai saat ini sebagai model perkampungan pertama. Letak perkampungan ini berada di garis lingkar Pusuk Buhit di Lembah Sagala dan Limbong Mulana. Ada dua arah jalan daratan menuju Pusuk Buhit, teman. Satu dari arah Tomok atau bagian timur dan satu lagi dari daratan tinggi Tele. Jadi teman, jika disimpulkan, keturunan si Raja Batak menjadi dua bagian besar. Yang pertama disebut belahan Lontung yang merupakan himpunan dari Borbor. Dan sejumlah marga yang lebih kecil berasal dari keturunan guru Tatea Bulan. Kemudian belahan Sumba yang kedalamnya termasuk kelompok marga keturunan Raja Isumbaon. Dari kedua belahan tersebut teman, menjadikan masyarakat Batak Toba sekarang ini. Nah teman, pada masa lalu, masyarakat Batak Toba hidup dalam organisasi. Ya, dengan norma-norma pembentukan sendiri yang kerap disebut adat, patik, dan uhum. Mereka hidup di satu wilayah tertentu memiliki tujuan bersama. Subetnis Batak Toba pada umumnya tinggal di daerah pedesaan. Di kalangan orang Batak Toba, ada pengertian yang bermaksud untuk menyatakan kesatuan tutorial di pedesaan. Di antaranya, Huta, Lumban, dan Sosor. Huta biasanya merupakan kesatuan tutorial yang dihuni oleh keluarga yang berasal dari klan. Sedangkan Lumban berarti suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang merupakan warga dari satu bagian klan. Sosor adalah suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga yang merupakan warga dari keturunan pendiri Huta. Nah teman, itu tadi adalah sejarah lahirnya si Raja Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.